suku dan tokoh-tokoh kerajaan Nusantara ya Bunda ya. Kalau menyikapi sebuah konsep ketahanan kebudayaan saat ini dan akan datang, Bunda, kita dengar ini punya sebuah konsep yang sangat menarik Bunda, Kampung Nusantara. Bisa Bunda jelaskan sedikit mengenai tentang Kampung Nusantara ini konsepnya Bunda? Silakan Bunda. Terima kasih. Kalau bicara Kampung Nusantara, sepertinya kita mengenang ya sebuah hamparan sawah ladang ya, mana di sana ya, ada gunung, ada sungai, ada lautan ya, harapan ke depan ya, hamparan permadani yang sangat indah ini ya. Dalam ketinggian gunung ada sebuah kampung Nusantara ya, yang didudukin oleh berbagai macam suku bangsa kita di Indonesia, di Nusantara ini. Nah, Kampung Nusantara ini adalah sebuah yayasan. Ini pun suatu hadiah dari para orang-orang tua, ya, leluhur, para pejuang kemerdekaan, para perintis, ya, yang dulu sejak saya bertugas di Kemdagri, memang kami berada posisi ditugaskan ya dari Dijen Sospol, dulu dari Kesbangpol, dari Polhum yang terakhir dari Dijen Politik Pemerintahan Umum. Ya, kami mengayomi, bahkan memang tugas dan tanggung jawab itu ormas LSM yang tergabung dalam aliansi maupun konsorsium ya, untuk menyatu, kemudian juga forum-forum daripada raja-raja, sultan, datuk, palinsir, pemangku adat, adat istiadat di seluruh Nusantara ini. Nah, kita berpikir ini tugas apa daripada Kampung Nusantara yang bisa kita kembali sinergikan, yaitu sebuah yayasan yang berdiri 2016. Waktu itu kami masih bertugas, kami pun dibuat kejutan. Jadi baru saya mendalami setelah purna tugas, ada yayasan yang dititipkan oleh para sepuh-sepuh dari Gedung Juang 45, dan beliau-beliau itu ya sudah tiada. Ada ketua DHM 45 ya Bapak Suprapto, sebelumnya juga kami sudah berada di situ, Pak Tiasno, bahkan seterusnya. Nah, saya menyikapin ini tidak lain adalah ikon perekat ya sebuah harapan ke depan. Kita mengembalikan lagi akar daripada budaya, meneruskan nilai-nilai luhur kejuangan ya. Kita sebagai generasi penerus, generasi pejuang angkatan 45 ya, kita penerus pejuang itu yang diharapkan ya tidak hilang ya. Kalau kita sekarang hilang, tidak lakon daripada pejuang-pejuang itu, para pendahulu-pendahulu kita yang sudah mengantarkan kita ya dari kejuangan 45 Menteng Raya 31 yang begitu mendalam sekali dalam proses kemerdekaan, tanpa adanya pemuda-pemuda yang tangguh pada masa itu ya, mengantarkanlah kemerdekaan Republik Indonesia ya melalui founding father kita. Nah, kekuatan founding father tentunya diikuti oleh spirit dan kemuliaan kesetiaan founding mother. Kalau saya melihat ini betapa sakralnya gedung perintis kemerdekaan Republik Indonesia, mudah-mudahan ke depan bisa mengembalikan marwah daripada pejuang, perintis, pejuang dan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang harus kita sambut ya dengan para generasi. Saya berharap juga Kampung Nusantaranya adalah ikon merekatkan cita-cita sederhana bagaimana mampu ya mensejahterakan rakyat. Inovasi yang sangat luar biasa ini saya pikir solusi daripada kondisi bangsa ini, ada solusi ke depan ya. Kampung yang memiliki satu kekuatan spirit yang mendalam dengan action real back to basicnya ya, kembali kepada action real back to basic, yaitu bidang pertanian ya, peternakan ya, perikanan ya, dalam sebuah desa yang terpadu. Desa itu mungkin desa wisata, karena kenapa desa itu harus kita
kita buat daya saing daerahnya untuk mampu bersaing menjadi kunjungan wisata. Dari sinilah kita menganggap nanti perekonomian akan terbangun dari kearifan lokal dari masing-masing daerah di sebuah kampung atau desa ya. Dari Kementerian Dalam Negeri ya, Dirjen Pemerintah Desa masih 77.777 desa. Ya. Andai kata 77.770 desa, ada inovasi gerakan yang sama ya. Kita mengembalikan marwah mencintai tanah dan air ya. Bumi kita ya, tanah dengan menghijaukan kembali Nusantara. Ya, dengan hijau Nusantara kita menanam lagi ya, kita mulai menyangkul lagi, kita buat suatu gerakan kedaulatan pangan ya, bagaimana dalam sebuah kampung itu bisa terpetakan ya, sebuah masyarakat yang mandiri, masyarakat yang bergotong royong, masyarakat yang memiliki nilai-nilai luhur Pancasila tadi ya, dengan berketuhanan, sila pertamanya berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mungkin yang terakhir ini adalah bagaimana keadilan sosial bagi rakyat Indonesia ya, marwah kebangsaan kita yang ditandai dengan proklamasi ya, negara Pancasila yang memiliki Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita ya, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Harapan Kampung Nusantara sebagai inovasi ya, motivasi mampu menggerakkan kembali ya spirit daripada ibu agung yang kita ketahui ya, tidaklah mudah ya, tidaklah gampang bila tidak ada dauh sebelumnya ya, pemuda-pemudi bangsa Indonesia yang dipertemukan ya, di Gedung Juang 45 dan merajut bendera merah putih. Seorang ibu agung, Ibu Fatmawati Soekarno mempersiapkan itu. Tidak lain, dia sangat ingin negara besar dan bangsa ini bersatu dan merdeka yang sungguh. Mengingatkan ya peristiwa panjang ini kadang-kadang tidak tahan air mata ini ya. Saya sangat ingin sekali yang mengatakan, ya Allah, kita dalam kondisi ini bagaimana kita merubah kembali mindset bangsa kita ini, agar tanggung jawab seorang ibu tidak akan ingin ya anak-anak negeri ini menjadi anak-anak yang tidak bertanggung jawab dan menjadi anak durhaka. Ini harus kita bangun kembali pemikiran daripada Kampung Nusantara, bagaimana ya sebuah negara memiliki etika, agama pun beretika, berkehidupan kebangsaan pun beretika. Ya, jangan kita tinggalkan pekerti bangsa, agama sebagai tuntunan daripada negeri. Jangan dicabik-cabikkan, jangan dipertanyakan. Kita memiliki satu generasi emas, generasi milenial, berada di tengah-tengah yang ketidakpastian dan tidak jelas. Nah, kita bertanggung jawab. Pikiran daripada seorang ibu saja ya, yang dipercayakan Yayasan Kampung Nusantara, bagaimana bidang pendidikan, ya, kesehatan, ya, bidang pertanian yang nanti harus kita galakkan. Wabil khusus bidang pendidikan, etika, karakter bangsa ini jangan pernah kita tinggalkan. Demikian barangkali selintas harapan ke depan, extend back to basic, dan bidang pertanian diperkuat karena kedaulatan pangan. Peternakan, ya, bagaimana hamparan sawah ladang yang beribu-ribu hektar Nusantara yang luas hijau dikembalikan kedaulatannya kepada ya bangsa Indonesia yang memiliki wilayah-wilayah yang sangat luas Nusantara ini. Hamparan samudera yang luas, kita diapit oleh 22 laut kita yang luas. 5 benua Asia Afrika dan terdahulu bangsa besar kita ini yang ditandai dengan kebesaran Sriwijaya sampai Madagaskar ya, raja-raja besar, nenek moyang kita orang Pelaut ya,
bagaimana terdahulu sampai negara-negara dunia di situ. Sampai ya, kita katakan ini benua yang besar. Sekarang orang bertanya, sebuah Atlantis yang hilang. Mungkin sudah mampu kita menjawabnya. Atlantis adalah Nusantara. Nah, di mana keberadaan itu? Ya, kami kembali. Ya, waktu itu karena tugas sebagai ketahanan seni dan budaya, kami menghimpun yang menjadi rumah para raja, sultan, pemangku adat istiadat. Ya, bagaimana mampu kita menjawantahkan keluhuran kearifan pada raja-raja terdahulu. Kita jangan pernah lupa, ya, tanpa raja-raja terdahulu mungkin kita tidak merdeka, ya, tidak merdeka. Karena masa sebelumnya itu ditandai dengan kebesaran, ya, Trikala, Mahakarya, Jaya Nusantara, yang ditandai dengan kebesaran abad 7 Sriwijaya, ya, abad 14 Majapahit, dan sekarang kita masuk kepada abad 21. Nah, abad yang diharapkan, abad yang memiliki suatu kedamaian, ya, kesejukan di dunia. Nah, inilah kenapa saya berpikir kekuatan daripada budaya bangsa ini, akar budaya bangsa ini harus kita kuatkan dan kokohkan kembali sebagai perkat bangsa kita. Terima kasih Bunda ya atas keterangannya ini. Seperti kita ketahui bersama Bunda ya, dari beberapa suku budaya sewaktu Bunda menjabat sebagai Kasubdit Ketahanan dan Kebudayaan di Nusantara ini, di Indonesia ini, harapan kan banyak dituangkan terhadap Bunda supaya kebudayaan ini bisa bertahan dan kan yang namanya, karena saya secara kebetulan ya sebagai garis daripada Besemah, ya, kakek dan nenek saya dari Besemah, dari Bintuhan, Bengkulu, ya. Ada apa kisah-kisah terdahulu yang harus mulai sejarah ini kita buka kembali. Kita melihat kita harus kembalikan kepada nilai-nilai perjuangan sebelumnya, ya, sebelum kemerdekaan, ya, pra Sumpah Pemuda dan lain-lain, di mana persatuan dan kesatuan kita kokoh, pemuda-pemudi, ya, bersatu padu. Tentunya pada abad sekarang ini, ya, abad 21, di mana kita harus mampu bersatu. Dengan bersatu kita kokoh, kuat, kita teguh, ya, kita bersama-sama, ya, mengembalikan, andai kata ada yang hilang, ya, marwah daripada budaya kita, akar budaya bangsa kita ini, kita kembalikan kepada pangkalan, ya. Kita kembali kepada revolusi perjuangan 1945, ya. Kenapa saya begitu bersemangat sekali kalau sudah bicara Menteng Raya 31, di mana kita, ya, mendalami, mendengar tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, 11 pemuda di Gedung Juang 45, ya, yang mendorong spirit kepada founding father kita Soekarno, ya, menuju pada kemerdekaan 17 Agustus 1945. Nah, sekarang apa yang hilang? Ataukah ini dihilangkan sejarah panjang kita ini, sehingga dikondisikan untuk kita tidak menjadi bangsa yang besar, akan dihancurkan. Nah, ini tentunya, ya, kita cermati, kita sebagai waris yang memiliki suatu jelas keturunan itu. Andai kata raja-raja Nusantara ini bagian daripada kebesaran Nusantara yang mengantarkan kemerdekaan Republik Indonesia, hendaklah kita duduk bersama, ya, dengan tatanan pemerintah. Demikian juga dengan pemerintah harus kita support, kita dukung, ya, memerlukan barangkali kesahajaan daripada pendahulu-pendahulu untuk saling mengayomi, melihat kondisi negeri ini yang harus kita bersama.
berkaitan dengan agenda yang berjalan saat ini dari Kampung Nusantara. Bisa Bunda sampaikan sedikit mengenai agenda Kampung Nusantara? Kampung Nusantara ini ikon, rekat bangsa, mungkin ikon untuk ke depan menjadikan untuk alat merekatkan bangsa ini melalui wadah berwadah yang terwadahi, wadah organisasi terwadahi dan diakomodir oleh pemerintah. Kita akan bersama-sama bermitra. Kondisi saat sekarang ini baru dibenahin Yayasan Kampung Nusantara. Sudah banyak mitra-mitra bidang-bidangnya yang akan bersama-sama. Mereka bahkan menyerahkan wilayahnya, menyerahkan ada luas-luas tanah seperti para raja-raja, para pemangku adat istiadat senusantara ini mereka memiliki tanah-tanah wilayah itu yang sudah diwakafkan. Kemarin kami sempat bersilaturahmi ke Sumedang dengan keturunan Kesultanan Sumedang, Ananda Luki. Di sana juga ada seperti contoh tanah-tanah yang sudah diwakafkan. Tapi kalau sudah diwakafkan masih berhak yang tanah itu mengontrol apakah jalan atau tidak. Nah, rata-rata tanah itu tidak termanfaatkan. Mungkin spirit dari Kampung Nusantara ini kami sering memanfaatkan lagi, di mana ada peninggalan-peninggalan perkebunan, perkebunan negara yang bisa dimitrakan para petani, gapoktan. Di sana ada kopi, ada tanaman cakra, kalau nggak salah itu lahannya lahan para raja-raja terdahulu. Di situ masih ada kebesaran daripada Sumedang Anyar ataupun Sumedang Larang. Contoh satu ada 100 hektar 9 titik. Nah, mungkin ini mulai kita berikan pandangan semangat. Jadi Kampung Nusantara ikon. Maka di sana ada waduk jati yang begitu luas sekali. Apa yang bisa diberdayakan? Mungkin ada ikan-ikan terapinya yang untuk diberdayakan kepada masyarakat di sana, sehingga mampu menghasilkan sebuah potensi untuk ekonomi daripada kelembagaan adat istiadat atau masyarakat setempat di sana. Kalau kita bicara nanti dengan yang lain-lain, semua kerajaan besar memiliki juga aset-aset tanah yang kita berdayakan saja, bidangnya pertanian, perikanan, peternakan. Harapan hamparan sebuah tanah, di sana ada pertaniannya, apakah ditanam kacang-kacangan atau ditanam beras, padi. Di sana juga ada ternaknya, apa sapi, apa kambing, apa bebek, ayam. Di sana juga nanti hamparan juga ada tambak ikan, berbagai aneka ikan. Semuanya itu untuk ketahanan pangan, ketahanan pangan. Di indahnya pemandangan sawah ladang menjadikan pusat kunjungan wisata Nusantara. Nanti akan hidup di situ. Diperlukan suatu kuliner, warung nasi. Mungkin saya lebih membicarakannya sebuah warung nasi anak negeri. Ini cita-cita andai kata 77.777 desa yang masih terdaftar desa, termasuk desa adat. Setiap desa itu ada warung nasi anak negeri yang dikelola oleh pemuda-pemudi yang putus sekolah. Kita beri pendidikan, menjadi pusat sentra bisnis di sana, perekonomian. Di sana ada hasil bumi, rempah-rempah. Nah, kembali lagi, inilah pemikiran Kampung Nusantara. Subur makmurnya Indonesia ini di mata dunia yang diakui sejak dahulu kala. Nah, kita kembalikan ini kemuliaan, kesahajaan. Saya berharap kekuatannya harus bagaimana? Kekuatan ilahi kepada Sang Maha Kuasa kita memohonnya. Hanya kekuatan itu yang membuat kita nanti bisa mengembalikan marwah daripada spirit semangat kejayaan bangsa ini menjadi gemah-gemah Cinawi, toto tentrem. Terakhir Bunda, apakah ada pesan-pesan khusus
atau yang berusaha Bunda sampaikan terhadap generasi penerus saat ini, dan apakah kendala-kendala kebudayaan saat ini bisa diselesaikan dengan sebuah program-program yang Bunda jalankan gitu? Ya kalau seluruh program itu kan sudah jelas real kan, sebagai pemilik kebijakan ya, pemerintah ya, inilah kebijakan dan kita lakukan komponen bangsa dengan kebajikan apa yang harus kita lakukan. Ini tentunya akan harmoni dan sejalan ya, pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif ya memiliki kekuatan yang menyatu secara harmonis ya bersama rakyat Indonesia. Ini mungkin cita-cita yang harus kita gulirkan kembali, kekuatan yang menyatu tadinya antara komponen bangsa, baik pemerintah, pemerintah pusat, pemerintah daerah yang sudah memiliki kebijakan. Kita lanjutkan dengan kebajikan yang harus kita lakukan ya. Tentunya semua berkendala di tengah-tengah bangsa kita ini yang sedang dihadapi dan menghadapi sejak hampir masuk tahun kedua ya, musibah besar ya, dengan bencana COVID-19 corona yang menimpa bangsa ya, tidak cuma bangsa Indonesia saja. Nah ini kita benar-benar terlumpuhi ya. Terus saya pikir kok perekonomian lumpuh, semuanya lumpuh ya, semuanya terhenti. Tapi apakah kita harus mati dalam ketidakberdayaan di tengah-tengah kita didera oleh bencana yang sangat luar biasa ini? Saya sesungguhnya sedih sekali ya. Sudah lebih dari 1 juta, hampir 1 juta nyawa yang korban daripada COVID-19 ini. Kita berharap ya, jangan kita mati di sini ya. Dalam ketidakberdayaan seluruh kebangkitan ini harus kita nyatakan. Kita harus bangkit, kita harus serikat, kita harus menjadi terdepan dalam menjadi harapan, mengembalikan kejayaan keemasan seperti terdahulu ya. Pastilah luhur kita tidak akan ingkar janji, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga ya tetap bersama kita bagi kita ya, manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Sang Maha Kuasa dengan agama masing-masing. Jangan kita cederai yang sudah indah, sudah rapi dalam tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Kita perkurang, kita rapikan lagi. Di mana kurangnya? Inilah perlu magnet ya. Kita bersatu tadi ya, para putra putri patriot bangsa. Kita harus kokoh menyikap dan kita akhiri COVID ini dengan satu kekuatan energi positif karena Allah Ta'ala. Kita kembalikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah mungkin nanti yang ditanyakan, kesuri tauladanan itu sangat penting. Jadi perlu kiprah. Masa sekarang ini apalah daya ya, kita hanya sebutir pasir di tengah lautan. Cuma cita-cita kecil dari kampung Nusantara, rumah rempah Cinawi ya. Nah, kiprahnya apa yang harus kita benahi? Nah, saya sekarang ini di samping membenahi ya, sebuah yayasan kampung Nusantara. Di situ harapan yayasan, kalau yayasan kan tidak bisa berusaha berjuang ataupun berusaha dalam konteks bagaimana regulasi kebijakan. Kita perlukan badan-badan usaha desa, badan usaha daerah atau badan usaha apapun nanti, sebuah perusahaan yang mampu membiayai cita-cita kampung Nusantara ini. Tentunya juga kebersamaan, mari kita pikirkan ide yang sangat luar biasa yang turun dari keluhuran ya, mengembalikan Nusantara ini. Sudah sangat terpanggil kembali lagi ke kejuangan 45, revolusi kejuangan 45, bahkan ini revolusi dunia, kembali kepada kejuangan 17 Agustus 1945. Betapa pentingnya ya magnet-magnet
45, Gedung Perintis dihidupkan lagi marwahnya perjuangan, biar sejarah kita tidak hilang. Ya betul, kita membuka sejarah panjang atas kebesaran daripada kerajaan-kerajaan terdahulu yang kita satukan kembali adalah akar budaya perkat bangsa yang harus kita perkokoh. Inilah yang bisa disampaikan akhir-akhir ini. Waktu Bunda juga sangat konsen sekali karena banyak ormas LSM yang selama ini dalam pembinaan di Direktorat Ketahanan ya, Ekonomi Sosial dan Budaya mencari. Nah, kita pikir kenapa tidak ya, seluruh komponen bangsa kita bisa bersinergi ya, memikirkan solusi tadi dengan kita kembalikan lagi kedaulatan pangan kita. Dan di sini Gedung Juang 45 pada saat Bunda aktif itu diminta ya membina sebuah konsorsium yang mana berhimpun ormas LSM ya dalam visi kejuangan sama, yayasan. Nah, di situ kita mengadakan banyak kegiatan di Gedung Juang 45 bersama Kementerian Dalam Negeri di Polpum. Nah, ini harus terus dibina ya, forum-forum yang sangat luar biasa ini ya, harus ada magnet yang ada di Gedung Juang 45 Menteng Raya 31 ya. Alhamdulillah ya, konsorsium penerus generasi pejuang angkatan 45 itu sudah terbentuk jauh sebelumnya itu, yang bersama-sama para ormas-ormas perjuangan 45 ya. Ya ada yayasan, ya ada LSM. Nah, hendaknya ini kalau kembali lagi ya, dihidupkan berada di Gedung Juang 45 ini bisa menjadi magnet. Dan Bunda sebagai keluarga dari Sriwijaya akhir-akhir ini juga bersama tokoh-tokoh Sumatera bagian selatan, Bengkulu, Lampung, Jambi, Palembang dan Bangka Belitung ya, sangat terpanggil bagaimana ya zaman yang sangat katakan dalam tanda petik kita harus mampu memberikan satu magnet ya. Alhamdulillah yayasan penerus pejuang 45 Sriwijaya ya dalam waktu singkat ini insya Allah tanggal 21 Maret 2021 di Gedung Juang 45 Menteng Raya 31 pas jam 10 pagi akan mendeklarasikan dan dikukuhkan pengurus daripada Yayasan Penerus Pejuang 45 Sriwijaya. Pembinanya di sana ya memang anak pejuang, Maulana Singadekane dan beberapa tokoh-tokoh Sumbaksel sebagai pembina, pendiri dan pengurus. Sudah ditetapkan Laksamana Faisal, beliau dulu pernah di Menhan menangani masalah pertahanan ya, Direktorat Ketahanan. Nah, ini sangat dekat sekali bagaimana nilai-nilai kejuangan ini. Insya Allah Bunda bersama Yayasan Penerus Pejuang 45 Sriwijaya ya akan meneruskan ya, spirit kejuangan para pejuang 45 ya. Wabil khusus keterpanggilan Sriwijaya ini untuk menghangatkan ya, rumah kejuangan Menteng Raya 31, hendaknya nanti saling bersinergi ya, bersama seluruh komponen bangsa penerus pejuang angkatan 45 ya. Ini semua ya pelan-pelan ya, kita rapikan. Nah, demikian juga dari media Merdeka 45 ini luar biasa ini ya, ini harus kuat, harus berada di kejuang 45. Inilah kita harus mampu memetakan ya sejarah panjang bagi negeri kita ini ya, agar generasi ke depan ya memahami ya, melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Terima kasih Bunda Eliniati atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kami DB Merdeka 45. Semoga Ibunda Eli selalu diberikan sebuah kesehatan
dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, TV Merdeka 45 berjaya. Merdeka. 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 Merdeka.